Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat-sobat sejarah bersama saya. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Baiklah sobat-sobat sejarah, kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu di KD 35, yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses dan masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara atau ke Indonesia. Sobat-sobat sejarah, kita akan lanjutkan pembahasan berikut ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu tayangan berikut ini yang ada di belakang layar. Ini adalah salah satu destinasi wisata dunia ya, di Nusantara ini yang kita banggakan, yang termasuk salah satu 7 keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Nah, pertanyaannya, mengapa bangunan itu sampai ada di Nusantara? Kapan ada di Nusantaranya? Lalu ini siapa yang membawa budaya Hindu-Buddha itu ke Nusantara? Itu akan kita bahas bersama-sama. Oke, kita lanjut. Sobat-sobat sejarah, kalau kita bicara tentang agama dan budaya Hindu-Buddha, tentu saja kita akan tertuju kepada suatu negara, yaitu India. Nah, agama dan budaya Hindu-Buddha berawal berkembang di India. Bahkan puncak perkembangan agama Hindu di India itu terjadi pada masa kerajaan Chandragupta Maurya. Sementara puncak perkembangan agama Buddha di India terjadi pada masa kerajaan Asoka. Nah, dari India itulah agama dan budaya Hindu-Buddha menyebar ke berbagai wilayah, ke Asia Tenggara, termasuk nanti ke Nusantara ini, ke Indonesia. Pertanyaannya, siapa yang membawa agama dan budaya Hindu-Buddha ke Nusantara? Itu akan kita bahas bersama-sama. Baiklah, sobat-sobat sejarah, kita akan lanjutkan bahwa ada beberapa teori atau hipotesis ya, tentang proses masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha ke Nusantara. Yang pertama adalah teori Brahmana. Ini dikemukakan oleh Van der Weyden. Beliau menyatakan bahwa yang menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara adalah pendeta atau kaum Brahmana. Ini merupakan salah satu kasta yang paling tinggi di India. Ingat bahwa di India masyarakatnya terbagi dalam beberapa kasta. Yang paling tinggi yaitu kasta Brahmana, kemudian Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Nah, para pendeta ini atau komunitas ini kan diundang langsung oleh kepala suku yang ada di Nusantara. Apa tujuannya? Yaitu untuk melegitimasi kekuasaan raja-raja tersebut. Bahkan sampai nanti kaum Brahman inilah yang menobatkan kepala suku di Nusantara menjadi seorang raja. Tentu saja baik itu yang bercorak Hindu maupun Buddha. Teori ini sangat kuat. Mengapa? Ingat bahwa kitab suci agama Hindu yaitu Weda, di mana dalam Weda itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskerta, sementara huruf Pallava. Bahasa Sanskerta inilah yang hanya bisa dikuasai oleh kaum Brahmana. Prasasti di Indonesia kebanyakan menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Ini salah satu bukti kuatnya teori Brahmana.
Tetapi pendapat ini ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Yaitu bahwa ada tradisi di mana kaum Brahmana itu pantang untuk mengarungi lautan. Itu satu kelemahannya. Sobat-sobat sejarah, kita lanjutkan yang kedua, yaitu teori ksatria. Di mana teori ini dikemukakan oleh Sesebel. Pada abad ketiga, di India sering terjadi perang antar kerajaan, di mana raja-raja atau kerajaan yang mengalami kekalahan, para kesatrianya atau prajuritnya meninggalkan India atau melarikan diri menyebar ke berbagai wilayah di Asia Tenggara termasuk ke Nusantara. Nanti di Nusantara ini mereka mendirikan koloni-koloni. Kemudian para kesat itu menjadi raja di Nusantara. Nah, adapun kelemahan teori ini yaitu bahwa kesatria tetap tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Sekali lagi hanya kaum Brahmana yang menguasai bahasa Sanskerta. Kemudian kelemahan lainnya apa? Tidak ada bukti-bukti historis yang menyatakan atau menyebutkan bahwa Nusantara ini pernah mengalami kolonisasi oleh bangsa India. Itu teori ksatria. Sobat-sobat sejarah, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah teori Waisa. Ini dikemukakan oleh N.Z. Krom. Menurut N.Z. Krom bahwa yang berperan menyebarkan agama dan budaya Hindu di Nusantara adalah kaum Waisa atau para pedagang. Apa alasannya? Yaitu bahwa hubungan dagang antara India dengan Cina itu sudah berlangsung sejak abad awal Masehi, di mana dalam perdagangan ini ada dua jalur, baik itu jalur darat ataupun jalur laut. Nah, yang menggunakan jalur laut, para pedagang itu nanti pasti sebelum ke Cina atau sebaliknya akan singgah dulu di Nusantara. Mereka cukup lama tinggal di Nusantara. Mengapa? Karena pelayaran melalui laut itu menggunakan hembusan angin, di mana angin yang bertiup di Nusantara ini itu angin muson, yaitu 6 bulan sekali. Sehingga para pedagang itu harus tinggal lebih lama lagi selama 6 bulan di Nusantara. Nah, selama menunggu datangnya angin yang akan membawa mereka kembali ke India, terjadilah akulturasi antara orang India dengan penduduk pribumi di Indonesia. Nah, tetapi ada kelemahan teori ini. Apa kelemahannya? Sekali lagi bahwa kaum Waisa atau para pedagang tidak bisa menguasai bahasa Sanskerta. Dan yang kedua, kalau yang menyebarkannya atau yang menyebarkannya kaum Waisa, para pedagang, candi-candi yang ada di Nusantara, terutama di Pulau Jawa, pasti banyak candi-candi di sekitar pesisir. Ternyata sebagian besar candi-candi yang ada di Pulau Jawa terutama itu ada di pedalaman, bukan di sekitar pesisir pantai. Itu kelemahan dari teori Waisa. Baiklah sobat saudara, yang terakhir yaitu teori arus balik. Ini dikemukakan oleh F.D. Caboose. Menurut F.D. Caboose, yang menyebarkan agama dan budaya Hindu-Buddha di Nusantara yaitu para pendeta.
kaum Brahmana, tetapi bukan pendeta dari India. Ini pendeta dari Indonesia. Kenapa bisa begitu? Nah, ini ceritanya. Di para pemuda kita mempelajari agama dan budaya Hindu-Buddha di India. Setelah selesai, setelah berhasil atau tamat menguasai agama dan budaya Hindu-Buddha, mereka balik lagi ke Nusantara. Di Nusantara mereka menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Tentu saja ini harus dibuktikan. Apa buktinya? Nah, ada sebuah prasasti di India, yaitu prasasti Nalanda. Intinya di mana bahwa salah satu kerajaan di India menyediakan sebuah asrama bagi para pemuda yang berasal dari Nusantara, yaitu dari kerajaan Sriwijaya pada masa Raja Baraputra Dewa, untuk belajar di India. Coba saudara, itulah pembahasan kali ini, yaitu tentang teori-teori masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha di Nusantara. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.